Oke, selamat malam untuk semua kawan-kawan. Sama gua Royan. Gua ada satu cerita pengalaman gua sama kawan-kawan. Waktu itu kebetulan komunitas kita ada anniversary di Bali. Itu kita jalan dari Jakarta satu mobil. Pengalaman ini lumayan rada-rada serem sih ya buat gua sama teman-teman. Jadi waktu itu gue jalan dari Jakarta itu pada Isya lah ya. Habis Isya, gue lupa harinya hari apa, kalau nggak salah hari Jumat deh. Kita jalan waktu itu ke Bali itu belum ada tol. Jadi tol itu baru sampai Cikampek. Dari Cikampek dur kita lewat darat, nggak lewat tol sama sekali. Awal tuh nggak ada halangan apapun. Kita jalan terus sampai apa itu yang sebelum Bali itu ada daerah mana ya, gue lupa ya. Jadi sebelum penyeberangan Gilimanuk itu atau Ketapang, gue lupa penyeberangannya apa. Itu kita lewatin hutan kurang lebih 30 km. Nah ini awal mulai nggak enaknya di situ. Jadi waktu itu kita lagi makan malam dulu sebelum masuk hutan itu. Terus ada tukang nasi goreng yang tempat kita makan. Dia bilang sama kita, "Bang, mau kemana? Mau ke Bali." "Oh, berangkat kapan? Besok pagi kah?" Enggak, hari ini," kita bilang kayak gitu. Malam ini kita langsung gas. Itu kurang lebih jam 10 malam. Enggak, jam 8 lah ya, jam 7, jam 8. Terus kata tukang nasi goreng, "Kalau boleh sih tunggu pagi aja bang. Soalnya kalau jam-jam segini tuh lumayan kurang aman lah." Cuman dia nggak ngejelasin kurang amannya tuh apa. Cuman kita pikir karena kita berlima, laki-laki semua, nggak ada masalah lah ya, bismillah aja, udah kita jalan. Kurang lebih 20 menit lah dari tukang nasi goreng itu kita udah masuk hutan. Pertama tuh masih normal, sampai ada kayak sekelebat gitu kan. Gue juga nggak paham apa, cuman gue berpositif aja pikiran gue bahwa ini cuman halusinasi gue karena gue ngantuk. Terus kita jalan kok sempat 2-3 kali lah sekelebat gitu kan, kayak nggak enak gitu hati gue. Teman-teman juga sebagian tuh pada lihat gitu loh. Cuman mereka pada diem. Pas sampai penyeberangan kita mau ke Bali, kita udah tenang di situ. Alhamdulillah lah, udah mau nyebrang gitu kan. Sampai kita nyebrang, lumayan penyeberangan itu kurang lebih 1 jaman apa 1 jam 20 menit, gue lupa lah ya pastinya. Pas kita udah masuk Bali, nggak tuh kita ketemu hutan lagi. Itu lumayan panjang, 3 jam, kurang 2 jam lah perjalanan gue di hutan itu, lewatin Bali. Itu pertama kali gue ke Bali pakai mobil waktu itu sama kawan-kawan. Terus kita sampai, kita tuh kayak ketemu perempatan gitu. Di tengah-tengah tuh ada patung, gue lupa patung apa. Terus kita pakai navigasi pada waktu itu kan, karena kita nggak tahu jalan sama sekali. Navigasi itu menunjukkan kita untuk belok kiri. Kita belok kiri 20 menit perjalanan, terus kita ada di patung itu lagi gitu loh. Gue bilang, nih kok kayak gini gitu loh ya, apakah navigasi yang error kan. Lanjut, kita belok kanan, kita nggak ikutin navigasi, kita belok kanan kita masih masuk di situ lagi, di bundaran itu lagi gitu loh. Gue bilang, wah ngaco nih. Akhirnya sampai oke, kita matiin navigasi deh. Kita lurus, itu kurang lebih 45 menit sampai 45 menit kita udah masuk lah di Legian waktu itu. Kita masuk di Legian. Alhamdulillah gue udah tenang banget lah kita masuk Legian itu kan. Itu satu momen kedua yang buat gue lumayan bikin empot-empotan jantung gitu kan. Di Bali kita nggak ada masalah apa-apa, happy di sana segala macam. Sampai ke acara anniversary, besokannya kita balik. Nah ini yang paling ngaco buat gue. Jadi pas kita jalan balik itu lurus, itu kurang lebih ada kayak jalan lurus, ada belokan ke kiri. Belokan ke kiri itu ada bapak-bapak lah nongkrong lah, orang-orang Bali itu kan pakai baju adat. Kita tanya sama dia, "Pak, kalau mau ke penyeberangan ke Pulau Jawa itu lewat mana ya?" Bapak-bapak ini bilang, "Lurus, sampai mentok, kalian belok kanan." Kita ikutin bapak-bapak ini. Pas bapak-bapak selesai ngomong, kita masuk mobil, kita jalan. Pas dalam perjalanan lurus itu, navigasi nyuruh kita belok kiri. Lu paham? Jadi ini kita nanya di sini, kita lurus, bapak-bapak nyuruh belok kanan, tapi navigasi suruh belok kiri.
kita belok kiri, terus belok kiri lagi. Ya maksud gua kenapa nggak yang tadi gang itu kita belok kiri, kan musuh di sana juga kan? Oke, kita ikutin aja karena navigasi. Kita lurus. Pertama ada bundaran pertama, kanan kiri tuh kayak ada rumah-rumah gitu. Ada bundaran kedua, itu suasana mulai sepi, tapi masih ada rumah-rumah kayak nggak ada kehidupan. Bundaran ketiga, setelah bundaran ketiga itu benar-benar nggak ada kehidupan sama sekali ya. Kita lurus, itu kanan kiri kita tuh masuk kayak sawah gitu. Bener-bener kanan kiri kita sawah yang jalan buat setapak mobil doang. Buat gua kayak nggak, ini bukan jalur mobil gitu, dan ini juga bukan aspal. Tapi kita coba terus aja, kita lanjut aja gitu lurus. Itu gue berlima ya, di situ ada gua, ada Opan, ada Robin, ada Popio, sama si Edu. Kita berlima. Ini macam-macam nih. Ras jenis Arab ada, ras jenis India ada si Robin, ras jenis Chinese ada Popio, ya kan? Ras jenis Batak ada si Edu. Ras yang ini gue rada-rada bingung juga sih, ras dia apa kan? Dia Banten tapi tinggalnya di Jawa Barat, di Bandung, jadi ya blaster lah ya. Lanjut kita lurus, itu kan makin gak masuk akal. Jadi kanan kiri kita tuh full dengan yang namanya pohon-pohon rindang. Jadi kalau kita buka kaca, itu benar-benar pohon masih masuk ke mobil. Gue suruh anak-anak stop. Yang nyetir waktu itu posisi si Robin. Gue bilang stop. Oke, udah stop. Navigasi itu zoomnya gue outin gitu kan, jadi gede kan. Dan nampak banget di depan kita itu kali segede-gede gaban. Bener-bener gede banget itu kali. Buat gue, ini gak masuk akal bos. Kita lurus, mati kita. Akhirnya gue bilang, enggak, kita harus mundur. Kita jangan ngikutin ini. Ini gak mungkin jalan alternatif kayak gini. Itu udah gak masuk akal. Udah kita berhenti, kita mundur. Nah, ini yang bikin gue langsung merinding cerita ini nih. Ketika kita mundur, itu antara kanan sawah kanan sama sawah kiri itu kayak ada gelundungan gitu, paham gak sih? Kayak buat saluran air, oke? Jadi nyambungin air kanan sawah kanan ke sawah kiri. Nah di tengah-tengah gelundungan itu dia tuh kayak ada mungkin batu-bata 2 lapis kali ya, buat kayak pembatas gitu. Pas ketika kita mau mundur pertama itu kan ada gelundungan. Itu kita nengok ke belakang karena kita nggak bisa cuma spion doang. Itu di belakang kita ada sosok wanita. Dia, gue merinding serius. Gue ceritain lagi, lumayan merinding gue cerita itu. Jadi di belakang kita itu ada perempuan, bener-bener perempuan dengan baju full hijau. Gue nggak tahu namanya kebaya atau apa, tapi kayak ada sayap selendang begitu. Dia begitu di belakang kita. Jadi kayak dia maksa kita untuk maju. Gue bilang sama anak-anak, nggak bisa. Kita harus mundur. Robin tuh menginjak gas ke depan. Akhirnya sampai gue bilang pindah. Gue yang nyetir. Gue paksa untuk mundur. Pas kita mundur, itu hilang. Sosok perempuan itu nggak ada. Oke, kita tenang. Itu lo kebayang dong, yang namanya Cina doa dengan Chinese-nya, ya kan? Dengan Konghucu-nya. Gua Arab doa dengan Islamnya. Terus India doa dengan India-nya gitu kan. Ya yang lain doa dengan masing-masing lah ya. Kita mundur. Gak lama kita mundur tuh ada gelundungan lagi yang sawah kanan sama sawah kiri. Di situ tuh ada laki-laki kayak gua, pelontos botak gitu kan. Dia telanjang bulat dia diem. Jadi pas kita udah lewatin baru kelihatan. Gue langsung Allahu Akbar, gue istighfar sebanyak-banyak ya. Hilang. Subhanallah, pas kita mundur gak lama itu kayak ada belokan di sebelah kanan. Padahal sepanjang jalan kita jalan itu nggak ada sama sekali, nggak ada belok-belokan. Akhirnya gue mundur gitu, mundur pantat. Pas kita mundur pantat itu ada suara anjing yang gonggong. Terus kayak bukan satu anjing ya, ada beberapa banyak anjing yang gonggong terus-terusan. Oke, gue langsung tancap gas kiri, gue gas. Itu nggak jauh dari gue gas. Itu ada satu kafe besar banget, lumayan, dan itu rame. Jadi pada waktu itu motor-motor Tiger itu kalau nggak salah di tahun 2012-2013 gue lupa. Itu ada klub kayak motor Tiger gitu, itu banyak bule-bulenya. So gue bilang, anjir, dari tadi gue jalan nih nggak ngeliat kafe sama sekali, jangankan kafe, manusia satu aja gue nggak ngeliat gitu loh. Kok tiba-tiba pertama ada belokan kanan, sementara sepanjang jalan gue nggak liat belokan, masih daerah sawah itu ya. Terus nggak jauh dari sawah itu masih deretan yang sama, karena posisi nggak ada belok-belokan. Itu ada satu kafe yang rame banget. Anak-anak Tiger, gue berhenti. Gue bilang, coba kita tanya. Nah, sebagian nih pada yang takut gitu kan.
oh jangan gue bang, lu aja yang nanya. Dia takutnya kafe ini bukan kafe gitu kan. Gue bilang enggak. Ini kafe beneran, lu turun. Gue juga nggak berani turun, asli gue juga anak-anak aja turun. Anak-anak turun nanya, dia cuma berani lurus sampai mentok lu belok kanan. Oke, kita ikutin jalur itu. Alhamdulillah kita lurus mentok, kita ketemu jalur yang tadi, kita belok kanan. Belok kanan, itu nggak ada apa-apa alhamdulillah. Sampai kita udah masuk hutan, itu di belakang kita ada mobil kayak dia apa sih Mazda 2 gitu lah yang belakangnya pendek gitu kan. Pertama gue nggak tahu itu model kayak Mazda 2, dia ngasih lampu dim terus-terusan. Dim. Gue senang, kenapa? Karena di jalur itu ternyata akhirnya ada mobil lain gitu loh yang bareng sama kita. Oke, gue ikut. Gue kasih dia jalan, gue ngobrol, gue nyetir. Posisi nyetir, lo kalau ngobrol sambil nyetir berapa lama sih lo nengok ke kiri? Toh nggak bakal lama, paling maksimal 3 detik 5 detik. Gue nengok kiri, pas gue nengok kanan, itu mobil depan gue udah nggak ada, bener-bener nggak ada. Gue waktu itu naik mobil Venternya si Robin, gue coba kejar, bener-bener gue kebut banget, tapi nggak ketemu sama sekali itu mobil di depan gue sampai ke penyeberangan. Gue mikir alhamdulillah ya mungkin udah nggak ada apa-apa gitu kan. Nah ini nih gue tahu. Jadi walhasil ada si Robin yang gue bilang temen gue yang India itu, emang mulutnya ada ngaco. Jadi dia bilang gini, sepanjang jalan kan dia bilang, wah nih kita mesti mulut hati-hati lah ya, jangan ngomong jorok, jangan ini. Si Robin tuh selalu ngomong yang kotor-kotor gitu sambil gue bilang, pakai otak dikit, ntar kalau ada setan lo kuntilanak apa segala macem. Dia cuma jawab, wah ada kuntilanak kita pantek lah, ya kan cantik apa kita aja pacaran. Gue bilang ngaco nih mulutnya ini anak. Gue berpikir bahwa oh ini mungkin karena si Robin ngomong kayak gitu. Tapi pas sudah nyebrang gue tenang banget. Ya so yang gue tahu kan kata orang setan itu tidak nyebrang lautan gitu kan. Di sini gue tenang. Pas nyebrang, masuklah kita lewatin satu jembatan yang rada panjang. Gue lupa jarak berapa lama dari pelabuhan tersebut. Itu di samping gue si Topan, yang 3 di belakang udah tidur. Gue bilang sama si Topan, Pan jangan tidur, temenin gue. Dia pakai kacamata hitam. Posisi pada waktu itu jam 1 malam. Dia pakai kacamata hitam, ngapain gitu kan. Terus pas gue lagi jalan, itu samping gue tuh yang kali panjang, itu ada perempuan, sosok perempuan dengan jubah putih. Dia jalan ngemantatin kita, belakangin kita. Dia jalan yang lumayan cepet begitu. Gue yang langsung anjir, gue merinding lagi. Gue nengok ke Topan, pan gitu. Ternyata dari kalau lo pakai kacamata itu kan lo bisa kelihatan dari samping kan. Samping itu matanya merem. Gue langsung gebrak dia. Dan dia lihat sosok perempuan itu, dia teriak sekenceng-kencengnya. Yang 3 bangun, udah lewat dari situ. Wah, gue yang bener-bener gila nih kutukan kok nggak kelar-kelar ya, gitu loh. Sampai akhirnya nggak jauh dari situ adalah yang namanya macet. Gue pikir, wah ini nggak masuk akal kok ya malam-malam macet. Nah, ternyata di situ ada begal atau bajing loncat. Jadi ada satu truk besar plat DK di stopin sama begal itu atau bajing loncat tersebut dikosongin. Gue cuma mikir bahwa insya Allah kita nggak di stop ya. Kalaupun kita stop kita tabrak lah. Ternyata bajing loncat itu dia jatuhin pohon 1, 2. Jadi kalau kita mau lewat itu kita harus zigzag gitu. Jadi nggak mungkin kita ngebut kan. Itulah pinternya mereka. Tapi alhamdulillah kita nggak di stopin. Lanjut, itu tuh hampir kecelakaan lah ya kita karena gue ngantuk banget. Gue maksain sampai akhirnya gue berhenti di pinggir jalan. Nah kita tuh lanjut sampai Madiun kita istirahat. Gue punya kakak tinggal di Madiun waktu itu. Kita istirahat segala macam. Baliknya kita lewat Sarangan. Ada Sarangan tuh lewatin Gunung Lawu atau apa, gue lupa lah ya namanya ya. Nah di situ kejadian aneh lagi. Jadi sebelah kiri itu kita jurang, sebelah kanan itu tebing. Kita jalan tuh waktu itu kurang lebih jam 9 malam lah kita masuk situ ya. Karena jam 5 sore kita sempat di Sarangan dulu. Kelar dari Sarangan kita makan sate kelinci atau segala macam, kita lanjut jalan. Dan gue nggak tahu trek itu yang lumayan gelap. Sampai akhirnya di jalur tersebut muncul lagi lah penampakan seperti itu. Jadi hasil dari semua cerita gue, ketika lo jalan jauh, lo harus menghormati siapapun itu di wilayah tersebut gitu loh. Jadi lo jaga dari kata-kata kasar, kata-kata jorok, atau menantang. Hasil ini benar-benar emang gue rasain sendiri. Jadi kurang lebih ya saling menghormati satu sama lain lah.
Jadi sementara itu yang gue bisa sharing, gue bisa cerita pengalaman gue tentang perjalanan yang lumayan terganggu. Oke, next ketemu lagi sama gue Ren Alifa. Thank you, selamat malam, bye bye.